Umar itu nangis melihat Nabi SAW susah hidupnya, padahal beliau manusia yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Ketika Nabi melihat SAW Umar menangis, kenapa ya Umar? Ya Rasulullah, Kaisar wa Kisra, Kaisar Romawi, Kisra Raja Persia, hidup bergelimang harta dan kelezatan. Wa anta ya Rasulullah, engkau seperti ini hidupnya ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahibati fillah, al-ikhlas. Al-Imam Nawawi menukil banyak ucapan tentang ikhlas ini. Di antara yang beliau katakan, al-ikhlas tasfiyatul fi'il al-mulahadatil makhluqin, membersihkan amal dari perhatian manusia, dari perhatian makhluk. Engkau nggak butuh perhatian mereka. Makanya sampai dikatakan tanda ikhlas itu sama dia mau di like atau dislike. Sekarang kan orang bisa ngelihat antum. Kalau antum upload konten sedang baca Quran, sedang ceramah di YouTube, di Facebook, di mana-mana itu, di bawahnya ada yang like dan ada yang dislike, ada yang suka, ada yang tidak suka. Gimana perasaan antum kalau dapat tidak suka? Ya Allah, siapa ini yang nggak suka ini? Yang ikhlas nggak urusan. Orang mau suka, orang nggak suka, orang mau mengatakan bagus, nggak bagus. Kenapa? Yang dia cari ridhonya Allah. Kemudian yang kedua, nisyanu ru'yatil amali fil a'mal. Dia tidak perhatian sama amalannya. Oh, aku sudah beramal ini, aku sudah melakukan ini, aku sudah berbuat ini. Dia lupa sudah anak berharap sama Allah nanti hari kiamat ketemu. Karena ada orang yang kemudian ujub sama amalannya. Ketika dia terlalu fokus dengan apa yang sudah dia kerjakan. Wallah jamaah, kalau kita dari lahir sampai mati sujud minta sama Allah, itu nggak sebanding dengan nikmat mata yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, dia cari balasan dari amalnya di akhirat. Nah, nanti hari kiamat, ayat Quran yang antum hafal, nanti antum akan dapatkan pahalanya di hari kiamat. Kenapa? Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Kalau antum dapat gaji dari orang ya, dapat mukafa'ah, dapat bisyarah dari orang, anggap dikasih 100 juta hadiah karena menghafal Al-Quran. Kira-kira 100 juta itu akan tetap atau akan habis? Habis. Ma indakum yanfad, habis, semuanya habis. Mau dikasih rumah, antum akan tinggalkan rumah itu. Mau dikasih mobil, antum akan tinggalkan mobil itu. Mau dikasih tanah yang luas, antum akan tinggalkan. Wa ma indallah baqin. Yang di sisi Allah itu yang kekal. Makanya tatkala antum beramal, lihatlah akhirat. Kita hidup nggak lama di dunia ini. Ketika perang Tabuk, tahun berapa perang Tabuk? Nah, tahun berapa? Tahun 9 Hijriah. Perang Tabuk itu perang terakhir yang dihadiri sama Rasul SAW. Berapa sahabat yang ikut waktu perang Tabuk itu? Nah, berapa? 30.000 jam. Jumlah yang banyak. Tahun ke-9 Hijriah itu tahun para sahabat sudah nyaman hidupnya. Sudah mulai membaik ekonomi mereka. Sudah mulai tentram kondisi mereka. Kenapa? Karena musuh bebuyutannya sudah ditaklukkan. Siapa?
orang-orang Quraisy. Mekah sudah jadi negeri Islam, sudah selesai. Tahu-tahu sahabat-sahabat yang mau istirahat ini disuruh berangkat menghadapi musuh yang lebih besar lagi, Romawi. Jumlah pasukan mereka ya di beberapa riwayat disebutkan sampai 200.000. 200.000. Pasukan Quraisy paling besar nyerang kota Madinah cuma 10.000. Dan itu datang ke kota Madinah, yang mau tidak mau penduduk Madinah harus berjihad, bela diri kan. Ya gimana, ini datang, kita bela diri. Ini di Tabuk umat Islam disuruh berangkat menghadapi 200.000 itu. Meninggalkan kota Madinah dengan jarak tempuh 700 km. Satu onta buat 3 orang. Satu onta gantian jamaah mereka. Itu para sahabat berat jamaah. Allah tahu di antara mereka ada yang ingin dunia. Ketika perang Uhud saja, perang Uhud itu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku berpikir kalau aku bersumpah bahwa semua yang ikut perang Uhud itu niatnya lillahi ta'ala, pikir aku benar. Sampai turun firman Allah, minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Itu kata Allah, sebagian kalian ada yang tujuannya dunia, dan sebagian kalian ada yang tujuannya akhir. Ini perang berjamaah bersama Nabi SAW, bersama Abu Bakar As-Siddiq, bersama Umar bin Khattab, bersama Uthman bin Affan, bersama Ali bin Abi Thalib. Jumlah sahabat cuma 700 waktu itu, radhiyallahu ta'ala anhum. Allah katakan, minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah, thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum. Dunia yang diinginkan habis. Ketika perang itu, perang Tabuk, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillah itsaqaltum ilal ard araditum bil hayatid dunya fama mata'ul hayatid dunya minal akhirati illa qalil. Wahai orang-orang beriman, kenapa kalian kalau dikatakan kepada kalian, ayo berangkat fi sabilillah, di jalan Allah azza wajalla, kalian jadi condong berat ke bumi ini. Kalian udah senang sama kehidupan dunia, kalian ridho sama kehidupan dunia, kalian puas dengan kehidupan dunia. Araditum bil hayatid dunya. Allah, kenikmatan dunia ini dibandingkan dengan akhirat qalil, dikit jemaah. Antum bisa bayangin ya, bumi ini, ya kita lihat ada berapa penduduk bumi ini? Berapa? Antum dari mana? Purwakarta. Berapa penduduk Purwakarta? Nanti pulang antum hitung. Nah, penduduk bumi ini jamaah sekarang kira-kira 8 miliar. 8 miliar ini berebut yang kolil tadi. Rebutan yang sedikit 8 miliar. Rasulullah SAW menyebutkan ya bagaimana dunia sama akhirat perbandingannya. Seperti seorang yang memasukkan tangannya ke air laut. Antum kalau datang ke laut, berapa jauh lautan dari sini? Nah, berapa jauh? 50 kilo. Nanti kalau antum liburan berangkat ke lautan, antum ingat hadis Nabi SAW. Awal antum datang ke lautan, antum masukkan jari antum, lalu antum angkat. Antum lihat ada berapa tetes di dalam jari antum itu. Itulah dunia.
Dan samudra itu akhirat. Itu dunia yang diperebutkan oleh 8 miliar manusia. Kok bisa kata Allah, araditum bil hayatid dunia? Kalian udah puas sama kehidupan dunia ini? Cuma kita kadang-kadang lupa. Maka cari akhirat, jemaah. Cari akhirat, dan dunia antum akan dapatkan sekali lagi, dunia itu sedikit sekali. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidur di atas kasur yang kemudian membekas, ya ada tikarnya, isi kasurnya juga dari anunya kurma, dari daun kurma ya, atau dari seperti sabutnya kurma yang membekas di perut Nabi SAW. Ada garis-garis di lambung Rasul SAW. Umar itu nangis melihat Nabi SAW susah hidupnya, padahal beliau manusia yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Ketika Nabi melihat SAW Umar menangis, kenapa ya Umar tadi? Ya Rasulullah, Kaisar wa Kisra, Kaisar Romawi, Kisra Raja Persia, hidup bergelimang harta dan kelezatan. Wa anta ya Rasulullah, engkau seperti ini hidupnya ya Rasulullah. Nabi ingin mendidik sahabatnya agar mereka benar-benar sadar dengan hakikat kehidupan dunia. Apa kata Nabi kepada Umar bin Khattab sallallahu alaihi wasallam? Mali walid dunya. Apa urusanku sama dunia ini Umar? Apa urusannya sama dunia yang membuat engkau sampai nangis itu? Mali walid dunya. Innama mathali wa mathalud dunya karakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Kau ingin tahu gimana permisalanku dengan dunia ini? Aku hanya seperti seorang pengendara yang naik kendaraan dia. Iya, dalam rangka melakukan perjalanan, lalu ada pohon. Dia istirahat. Seperti rest area. Antum kalau mau ke Purwakarta, naik tol, lewat tol, ada rest area. Berapa lama tinggal di rest area itu? Ke toilet, makan dikit, mungkin mau sholat, kemudian pergi meninggalkan rest area itu selama-lamanya. Dan Nabi mengatakan itu alaihi salatu wassalam. Dunia itu tadi di bawah pohon yang sebentar, kemudian aku akan pergi meninggalkannya selama-lamanya. Nggak ada kata kembali, jemaah. Maka hendaklah kita semua yang ada di sini berusaha untuk melihat kepada dunia yang hanya sebentar ini, niatkan lillahi ta'ala. Apalagi kalau ilmu agama diniatkan untuk cari dunia. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah. Barang siapa yang belajar ilmu yang tujuan ilmu itu mencari karunia Allah Azza wa Jalla, bukan seperti ilmu dunia. Kalau antum belajar kedokteran niatnya untuk cari duit, nggak apa-apa. Antum belajar arsitek niatnya memang untuk bekerja cari fulus, boleh apa enggak? Boleh, memang itu ilmu untuk cari dunia, fadhal. Tapi kalau ilmu ini adalah ilmu agama yang tujuannya mencari keridhaan Allah Azza wa Jal, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi gharadan aw aradan minad dunya. Dia tidak belajar kecuali untuk mendapatkan ya sedikit kesenangan dunia. Lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Nggak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Antum berada di tempat yang mulia, di rumah Allah. Antum belajar ilmu yang mulia, kalamullah. Tapi tolong niatnya juga mulia. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.